Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada semua teman-teman yang masih setia berkunjung di akun channel saya, Diki Suprapto. Teman-teman semua, hari ini kita akan belajar bagaimana cara breakout ya, breakout room pada Zoom. Nah, teman-teman semua, apa itu breakout room pada Zoom? Ketika kita melakukan meeting, baik kita bertindak sebagai pemimpin rapat. Pemimpin rapat bisa berupa ketua pelaksana, pimpinan perusahaan, pimpinan lembaga, atau yang sering dilakukan yaitu seorang guru ketika dia hendak belajar mengajar dalam proses KBM dan itu dilakukan secara online. Nah, dalam proses belajar mengajar itu ada berbagai macam mata pelajaran. Ya, kalau di perusahaan ada berbagai macam divisi misalnya, dan itu dilakukan rapatnya dalam satu hari yang sama sehingga kita perlu mendatangi room satu persatu. Begitu juga untuk proses belajar mengajar, ada beberapa mapel dalam satu hari, mata pelajaran dalam satu hari, dan itu juga dilakukan oleh siswa untuk berpindah satu mapel ke mapel yang lain, sehingga siswa perlu melakukan perpindahan room antara room mapel pertama, room mapel kedua, dan seterusnya. Dan itu mereka dapatkan dari link seorang guru. Nah, teman-teman semua, ini saya sudah mengaktifkan Zoom meeting saya, dan ini saya tidak menampilkan ya video, jadi tidak menampilkan gambar wajah saya karena kebetulan saya pakai laptop, kameranya kurang bagus. Nah, ini merupakan tampilan ketika Zoom meeting kita mengaktifkan fitur breakout rooms ya, tidak mengaktifkan fitur breakout rooms. Tulisannya breakout rooms ya. Nah, ini di sini ya tampilannya seperti biasa. Ini kalau kita mau ngerekam tinggal record aja, klik ya. Nah, bagaimana cara kita untuk mengaktifkan fitur tersebut? Nah, untuk mengaktifkannya kita tutup terlebih dahulu ya. Kita tutup. Kita leave meeting. Nah, ya, ini tampilannya seperti ini. Yang kita harus lakukan adalah kita buka atau masuk ke dalam websitenya Zoom, website resmi Zoom, yaitu zoom.us. Kemudian teman-teman semua bisa melihat ini tampilannya ya. Lalu teman-teman lakukan sign in untuk masuk ke dalam akun Zoom melalui website resminya. Nah, caranya gimana? Tadi kita klik sign in, kemudian tampilannya seperti ini. Lalu teman-teman semua cukup klik sign in with Google ya, nggak perlu lagi ngisi-ngisi yang itu biar nggak susah payah, sehingga kita bisa ada masuk yang mana akun yang kita buat ya. Teman-teman harus ingat akun mana yang teman-teman buat untuk Zoom-nya sekarang ya. Ini saya pakai yang email saya yang kedua. Kita tunggu, kita udah klik ya.
Nah, ini tampilannya, tampilan ketika teman-teman semua sudah mengklik atau mengaktifkan aplikasi Zoom-nya melalui website resmi, ya. Tuh, seperti ini tampilannya. Lalu kita cari ya, kita cari dulu mana untuk mengaktifkan kita klik ini ya, in meeting advance. Nah, ini ada fitur breakout rooms ya, breakout rooms. Lalu kita klik untuk mengaktifkannya, klik ya, lihat ini seperti itu, satu kali aja, centang satu kali. Oke, teman-teman semua. Lalu kita kembali ke akun Zoom-nya. Teman-teman semua, ini merupakan tampilan dari room meeting utama ya, Zoom meeting. Yang tadi kalau kita lihat teman-teman semua, itu belum ada fitur breakout rooms, dan juga tadi juga hanya saya seorang ya. Ini saya hubungkan dua aplikasi Zoom saya yang menggunakan HP agar bisa terlihat ada peserta, ada participants yang ikut bergabung bersama host. Nah, teman-teman semua, ini breakout rooms-nya bisa kita klik sekarang. Tampilannya seperti ini. Ya, di sini kita bisa melihat ada assign to participant into berapa orang. Jadi di sini berapa room yang kita akan buat ya. Tapi ini ada opsi ya. Ada opsi yaitu otomatis atau manual. Karena participants saya ada 2, maka hanya 2 orang per roomnya yang bisa bergabung. Ini kita pilih manual saja, lalu kita bikin jadi 2 room ya, karena hanya ada 2 participants. Kemudian create rooms. Nah, ini tampilan dari ketika kita telah berhasil membuat breakout room ya. Ini kalau misalnya kita mau membuat ulang ya, mau membuat ulang roomnya, ini ada opsi teman-teman bisa melakukan, misalnya memindahkan semua partisipan ke dalam breakout room secara otomatis ya. Ini kalau ingin kembali pada sesi setiap waktu. Ini kalau misalnya mau otomatis tertutup. Ini kalau kita menginginkan ada countdown setelah menutup breakout rooms, ada 60 detik. Selanjutnya yaitu ini kalau misalnya kita ingin menambah room. Tuh ya, udah ada tambah satu lagi ya dari breakout room 3. Nah, selanjutnya teman-teman semua, ini bisa kita ubah ya. Anggap saja room hari ini adalah untuk guru ya, untuk guru Zoom. Ini kita hapus saja ya, karena kan pesertanya cuma 2 orang. Nah, ini kita ubah, misalnya kita ganti dengan matematika ya. Jadi anggap saja ini adalah room mata pelajaran, oke? Nah, yang ini kita ganti dengan fisika ya. Jadi ini room mata pelajaran seperti itu teman-teman semua. Nah, selanjutnya ini kita klik ya untuk melihat siapa yang akan kita izinkan masuk ke dalam room matematika. Jadi kalau misalnya pesertanya ada lebih dari 2 orang, misalnya 10 atau 30 orang siswa, maka kita bisa centang semua ya. Ini misalnya untuk room matematika.
ternyata sudah selesai pelajaran matematika. Jadi kita sebagai pembuat room, kita bisa memindahkan orang-orang ini ke dalam room yang lain, ya. Misalnya kita pilih move to fisika. Jadi kalau misalnya ada room yang lebih banyak daripada 2 room yang saya buat, misalnya di dalam satu hari itu ada 5 mata pelajaran, matematika, fisika, biologi, sejarah atau apa, tinggal kita move aja tuh, pindahkan di Kivivo, pindah ke fisika, dan ini juga di Xiaomi pindah ke fisika, ya gitu. Bisa juga kembali ke matematika, atau kita bisa exchange, bertukar, ya. Kita tukar, ternyata salah, harusnya di Xiaomi yang di fisika dan di Kivivo yang ada di matematika. Kita pindah aja, kita klik exchange saja, langsung kita pindah, tukar gitu. Udah bisa tukar kan? Tuh. Kita juga bisa melakukan ini jika misalnya ada banyak roomnya, seperti itu, ya teman-teman semua. Nah, ini kalau misalnya kita mau buka seluruh roomnya, tuh, ya. Kalau misalnya seluruh roomnya terbuka, maka room matematika dan fisika itu hanya sebagai room asal, ya. Sama kayak misalnya biasanya kan di ruang-ruang kecil, rapat-rapat tertentu itu biasanya ada sekat-sekat, ya. Di kelas-kelas itu biasanya ada sekat-sekat. Maka ketika roomnya secara terbuka dibuka, maka jadi satu ruangan, ya. Jadi satu ruangan, ya. Ini belum bergabung, kayaknya gangguan ini internetnya. Tadi kan dalam proses semua not joined ini belum bergabung, kayaknya gangguan. Ya, nah ini sudah tergabung semua, Oke, sekarang kita close all rooms. Nah, ketika kita close all rooms, ini ada countdown sekitar 60 detik, ya, 1 menit. Tadi kan sudah kita lihat, ya, ada countdownnya ketika kita melihat tadi ada pengaturan opsinya seperti itu. Jadi yang lain ini akan diminta untuk keluar. Tuh sudah keluar. Itu, ya teman-teman semua. Tuh. Kalau misalnya kita tadi ada fitur lagi, ya, kalau nggak salah di open all room tadi, kita klik lagi. Misalnya tuh ini ada tulisan broadcast a message to all, ya. Ini kita bisa kirim pesan broadcast kepada semua peserta. Misalnya, siapkan laporan pekerjaan bulan Agustus, misalnya seperti itu. Ya, kita bisa kirim semua, dan itu nanti akan terkirim, ya, kepada semua partisipan, peserta rapat. Oke? Ini kita close lagi, ya. Tuh, ada waktu 60 detik tadi seperti yang saya sampaikan tadi. Ada 60 detik agar partisipan melakukan persiapan proses untuk live meeting. Ya, gitu teman-teman semua. Jadi kita bisa melakukan hal-hal yang lebih efisien dan praktis ketimbang ketika partisipan pindah-pindah dan kita sebagai host selalu memberikan room bergantian. Nah, jadi nanti untuk para pemimpin rapat tidak perlu lagi melakukan hal yang seperti itu, sudah praktis. Nah, teman-teman semua, ini kalau misalnya kita sudah selesai,
pada breakout rooms-nya, ini bisa kita tutup ya. Kalau misalnya kita udah selesai, kita sebagai host nih udah selesai kan, misalnya nggak mau ikut lagi, nah kita bisa pilih end, klik end, lalu kita pilih leave meeting. Nah ini kita bisa memilih salah satu dari dua orang ini yang akan kita jadikan admin, karena kita sebagai host sudah leave, maka kita akan pilih yang akan menggantikan kita sebagai admin atau host ya. Nah ini yang mana? Misalnya kita menginginkan yang Vivo aja ya, jadi host atau admin setelah kita leave meeting. Kita setujui, lalu kita keluar. Oke, teman-teman semua, ini udah keluar dan kita tidak lagi menghadapi room meeting tadi, karena kita sudah tidak lagi sebagai host, apalagi sebagai participant dalam meeting tersebut. Itu aja teman-teman semua. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.